Mas Rero, halo. Iya mas. Izin nanti mungkin di akhir-akhir saya mau share screen untuk contoh yang AI-nya, chat GPT-nya. Bentuknya apa itu mas? Maksudnya Bentuknya ini ya, apa namanya ya? Tampilan browser bisa nggak? Mau coba dulu? Boleh coba soalnya dulu. Oke. kalau di setup seperti ini yang di daftar screen cuma kita sih. Oh, Kalau oke. setupnya Saya kirim aja berarti ya. boleh, kalau dikirim nanti kita yang tampilin mas. Siap, siap. Makasih.
Halo, selamat sore teman-teman Ruang Maju. Kita akan segera mulai ya webinar sore ini. Jadi teman-teman di sini boleh jika ada teman-teman yang lain yang ingin join segera share linknya, langsung aja masuk ke room karena kita akan segera memulai ya teman-teman ya. Karena topik kita kali ini seru banget dan sangat related dengan kondisi bisnis saat ini gitu ya, karena akan membahas digitalisasi seperti itu. Nah teman-teman, kita akan cek ini satu persatu udah mulai join. Halo semua, aku sapa lagi. Oke, yuk kita ramai-ramaikan webinar Ruang Maju sore ini. Oke deh, teman-teman. Sambil kita menunggu mungkin pendaftar-pendaftar yang lain untuk join, aku langsung buka aja ya, teman-teman gitu. Jadi selamat siang menjelang sore, teman-teman Ruang Maju di sini. Perkenalkan saya Gima, PR dan Community Maju. Di sini saya akan menemani kalian gitu ya pada webinar sore ini. Kita akan melangsungkan webinar selama 1 jam ke depan. Gitu, tentunya saya nggak sendirian, akan kedatangan narasumber yang sangat inspiratif sekali gitu ya. Nanti teman-teman boleh ngobrol lebih lanjut gitu ya dan juga belajar dan juga sharing session bersama narasumber kita hari ini gitu ya. Oke, sebelum itu saya akan memutarkan dulu video company profile dari Maju. Silakan disimak. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju.
Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri. Apapun bisnismu bisa maju. Oke, itu dia tadi video company profile dari Maju yang udah kita saksikan bareng-bareng. Nah, mungkin teman-teman di sini udah banyak yang familiar gitu ya tentang Maju gitu, atau ada juga yang masih belum tahu nih gitu, Maju ini apa sih gitu. Jadi mungkin cara singkat kita adalah aplikasi wirausaha yang membantu UMKM untuk segala jenis bisnis gitu ya. Jadi membantu digitalisasi operasional bisnis. Nah, teman-teman mungkin kalau ingin tahu lebih lanjut bisa cek website kita di www.maju.id atau juga bisa cek Instagram kita di @maju.indonesia gitu ya. Karena topik kita hari ini adalah digitalisasi gitu ya. Ini relate sekali untuk teman-teman yang baru mau akan memulai usaha gitu ya, yang tadinya manual lalu akan beralih ke digital seperti itu. Ini related banget. Jadi boleh mungkin teman-temannya siapa tahu ada yang oh iya teman aku ada yang baru memulai usaha nih gitu. Jadi boleh diundang ke webinar ini, siapa tahu ini akan dapat apa ilmu yang bisa diterapkan nantinya seperti itu. Oke teman-teman, aku sebentar lagi akan panggil narasumber kita gitu ya di sore hari ini untuk menjelaskan topik menarik kita hari ini. Tapi sebelumnya aku juga mau kasih tahu nih teman-teman di sini nggak cuma dapat ilmu aja, tapi teman-teman juga bisa mendapatkan hadiah menarik. Nah hadiah menariknya apa sih? Jadi kita ada apa namanya saldo e-wallet untuk peserta beruntung gitu. Kita akan pilih 3 orang. Caranya gampang banget. Jadi teman-teman cukup screenshot aja keseruan webinar kita sore ini, lalu tag ke Instagram @maju.indonesia dan juga @serudimaju ya teman-teman ya. Jangan lupa gitu. Jadi boleh dipantengin dari awal hingga akhir gitu. Nanti setelah pemaparan materi teman-teman juga akan kita bukakan sesi Q&A gitu ya pertanyaan. Jadi teman-teman boleh mulai dipersiapkan mau bertanya apa sih gitu ya ke narasumber kita sore ini. Oke. Nah, untuk narasumber kita pada sore hari ini cukup ini ya, inspiratif sekali nih gitu. Namanya adalah Mas Yasin Krisnanegara, dipanggilnya Mas Krisna. Dan beliau ini adalah seorang direktur dari CV Sinares. Itu ada pegang First Mile Lodging dan juga F&B gitu. Saat ini beliau juga merupakan seorang wirausaha gitu ya, atau selaku owner dari Lokamaya Digital Nusantara gitu. Jadi beliau ini juga merupakan seorang profesional trainer dan mentor UMKM. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan lagi butuh mentor UMKM boleh banget nih nanti di-reach Mas Krisnanya gitu ya, ngobrol lebih lanjut, minta saran dan segala macam. Oke, kalau gitu nggak usah berlama-lama, kita panggil aja narasumber kita Mas Krisna. Oke, halo Mas Krisna. Halo, Halo halo Mas Mbak, Krisna. apa kabar? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas Oke, Krisna gimana? alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terima Alhamdulillah baik. kasih. Sudah siap Ya, Mas Krisna untuk Insya Allah ngobrol-ngobrol, siap. untuk sharing session dengan Baik, teman-teman webinar ya. kita sore ini? Alhamdulillah. Oke, kalau gitu Mas Krisna, jadi kita topiknya akan membawakan tentang digitalisasi langkah awal bisnis melesat. Nah, ini Yes, menarik banget ya Mas Krisna ya. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang baru mau mulai usaha dan beralih ke digitalisasi, begitu ya Mas Krisna ya? ya betul. Apalagi zaman Nah, sekarang kan zaman digitalisasi ya, betul betul gitu. betul, setuju. Oke Mm-mm. teman-teman, kayaknya udah banyak yang nggak sabar gitu, jadi kita langsung aja kasih, waktu dan tempat dipersilakan kepada Mas Krisna. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Gima. Baik, Bapak Ibu, selamat sore. Apa kabar semuanya? Ya, semoga semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semuanya, sehingga kita bisa mengikuti webinar ini dengan nyaman, dengan baik, seperti itu. Oke, di kesempatan sore hari ini saya akan berbagi mengenai digitalisasi ya. Jadi kalau zaman sekarang atau saat ini kata-kata digitalisasi ini menjadi kata-kata yang tidak asing ya buat siapapun. Sebentar, izin sebentar. Karena hampir semua orang bicaranya tentang digitalisasi, kita mau kemanapun, ya. Nah, boleh berikutnya.
Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Gima, jadi aman, saya nggak perlu memperkenalkan diri kembali. Saya izin sebentar untuk cas dulu ya. Oke, Mas Krisna silakan. Maaf, maaf. Oke, boleh dilanjut? Ya. Bentar, Bapak Ibu. Oke, jadi kalau bicara tentang digitalisasi di sini, kita bicara tentang 3 hal ya. Jadi yang terjadi saat ini yaitu ada 3 ya yang menjadi kata-kata mungkin dalam 5 tahun terakhir ini menjadi kata yang paling ramai. Yang pertama itu adalah disrupsi, ya, kemudian digitalisasi dan pandemi. Jadi 3 hal ini yang mengubah cara kita saat ini, ya, termasuk Bapak Ibu yang hadir ikut webinar di sore hari ini. Mungkin kalau dulu kita mau mendapatkan pengetahuan, kita perlu datang ke satu tempat, misalnya hotel, ya, atau misalnya ruang pertemuan lainnya. Hari ini kita tidak perlu lagi ruangan Bapak Ibu ya untuk kita belajar. Jadi 3 hal ini, disrupsi, digitalisasi, dan pandemi itu telah mengubah cara kita untuk menjalankan hidup kita, ya, termasuk usaha dan interaksi satu sama lain, seperti itu. Jadi sangat menarik apa yang terjadi di 5 tahun ini. Apalagi ada satu literatur yang menyatakan bahwa pandemi itu telah mempercepat sampai dengan 5 tahun, Bapak Ibu ya. Jadi yang seharusnya digitalisasi yang kita rasakan ini masih 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, hari ini dia datang dengan cepat, seperti itu. Dan kondisi ini tentunya atau tren ini tidak akan berhenti ya Bapak Ibu. Yang pastinya si kondisi ini akan terus-menerus sehingga di masa depan kita akan menemukan hal-hal baru yang membuat diri kita, terutama Bapak Ibu sebagai pengusaha, perlu melihat cara-cara yang terbaik untuk kita berusaha atau bekerja dan tentunya untuk kehidupan kita, seperti itu. Nah, apa itu disrupsi, apa itu digitalisasi? Mungkin saya masuk ke slide berikutnya. Jadi kalau yang dikatakan disrupsi itu adalah perubahan yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis. Mungkin Bapak Ibu pernah 5 tahun lalu, ya 5 tahun lalu ketika kedatangan yang namanya taksi online, ya taksi online itu telah berhasil membuat perubahan yang besar, Bapak Ibu ya, pada bisnis transportasi. Jadi yang sebelumnya bisnis transportasi itu dikuasai oleh mungkin kita sebutnya dari orang lama ya, kemudian ketemu atau ada bisnis baru, semuanya membuat perubahan yang besar di situ ya. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu kita dipermudah dalam hal transportasi ataupun pengiriman. Jadi disrupsi ini adalah perubahan yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis. Dan tidak hanya inovasi, tadi saya sampaikan bahwa pandemi pun membuat disrupsi ya. Mungkin Bapak Ibu merasakan pada saat-saat awal pandemi ya, termasuk saya saat itu punya coffee shop, di mana coffee shop tersebut yang dulunya mengandalkan orang datang untuk duduk lalu kemudian membeli kopi di tempat, kemudian adanya larangan yang tidak memperbolehkan orang untuk duduk ya, membatasi, itu membuat bisnis atau pengiriman online untuk makanan itu menjadi tinggi permintaannya ya, itu disrupsi. Lalu kemudian kalau bicara digitalisasi di sini adalah bicara bagaimana kita menggunakan teknologi digital untuk mengubah model bisnis ya, menciptakan pendapatan baru dan menghasilkan peluang nilai. Jadi Bapak Ibu, hari ini kalau kita balik lagi ke judul seminar atau webinar di sore hari ini, dikatakan bahwa digitalisasi itu adalah langkah awal bisnis melesat. Kenapa? Karena hampir semua sekarang tatanan hidup kita pasti berkenaan dengan digital. Seperti itu. Ya, atau yang paling dekat kemarin yang lagi ramai ya, pada saat ada pendaftaran pegawai ya dibutuhkan e-materai hari ini. Tidak lagi materai dalam bentuk fisik. Jadi hampir semua tatanan kehidupan itu sudah masuk ke digitalisasi seperti itu. Nah, menariknya ya Bapak Ibu, kalau kita lihat lagi
apa sih yang membuat, bisa ke slide berikutnya, apa sih yang membuat dampak dari digitalisasi ini Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu di sini sebagai pengusaha, tentunya apa yang akan Bapak Ibu rasakan ya pada saat terjadinya digitalisasi? Yang pertama adalah memperluas jangkauan pasar, seperti itu. Ya, di sini saya lihat ada beberapa yang datang dari kota-kota bukan di Jakarta ya, tapi ada dari Bandung, mungkin dari Cirebon, mungkin sudah merasakan bahwa saat ini pasar sudah tidak lagi di satu kota. Atau boleh saya tanya dulu ya, Bapak Ibu di sini boleh langsung chat ya, dari kota mana saja Bapak Ibu berasal ya, boleh silakan. Boleh langsung di chat aja, saya mau tahu ya Bapak Ibu dari Cirebon. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu, Lumajang. Malang, oke, ada yang dari Malang ya. Nah, oke Bapak Ibu boleh ya sharing kembali, boleh di-sharing kembali Bapak Ibu ya. Misalnya dari Cirebon, dari kota mana yang paling jauh nih pembeliannya Bapak Ibu? Ya, atau dari Bogor di sini ya, Malang, silahkan. Kota yang paling jauh untuk penjualan produk Bapak Ibu. Oke, dari Bogor kirim ke Makassar. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Nah, ini itu adalah salah satu dampak dari bagaimana digitalisasi ini hadir dalam kehidupan kita ya. Kemudian yang kedua di sini itu adalah efisiensi operasional Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sebagai pengusaha, saya pun pernah mengalaminya ya. Kita adalah sebagai seorang CEO ya. Kalau CEO, kalau direktur perusahaan besar, CEO itu kepanjangannya itu Chief Executive Officer. Tapi kalau untuk pengusaha biasanya UMKM ya atau UKM itu jadi Chief Everything Officer ya, seperti itu. Kenapa jadi everything? Karena hampir semuanya dilakukan sendiri Bapak Ibu. Ya, saya pernah bertemu dengan teman-teman UKM cerita bahwa dari mulai produksi, pemasaran ya, lalu kemudian penjualan ya, bahkan handle customer itu ditangani oleh sendiri. Nah, hari ini Bapak Ibu, dengan adanya digitalisasi, apakah memungkinkan? Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan bahwa Bapak Ibu melakukannya sendiri. Seperti itu. Nanti saya akan berikan contoh ya. Walaupun sebenarnya yang lebih baik mungkin Bapak Ibu bentuk organisasi. Tapi kalau untuk awal-awal usaha atau Bapak Ibu mungkin belum memungkinkan untuk mengembangkan SDM-nya Bapak Ibu, maka penggunaan dari digitalisasi salah satunya yang sekarang sedang terkenal yaitu penggunaan AI itu bisa dimanfaatkan ya, seperti itu. Lalu kemudian di sini akses data untuk memahami tren pasar Bapak Ibu. Ya, misalnya di sini Bapak Ibu ada yang lakukan penjualan satu produk. Nah, Bapak Ibu bisa mencari tahu saat ini ya, produk apa di kota mana yang sedang tren dan itu akan jadi peningkatan untuk usaha Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi dampak digitalisasi ini penting sekali. Nanti mungkin dari pihak tim Maju bisa memperkenalkan ke Bapak Ibu bagaimana produk dari Maju ini bisa membantu Bapak Ibu terutama untuk mengakses data. Tidak perlu dulu melakukan akses data ke pihak lain tapi minimal untuk diri kita sendiri seperti itu. Lalu kemudian dampak lainnya yang bisa didapatkan oleh digitalisasi ini adalah bagaimana Bapak Ibu mampu untuk mengembangkan produk dan layanan baru sesuai kebutuhan customer. Nah ini ya menarik karena kita bisa dengan mudah bertanya, dengan mudah juga kita melakukan komunikasi dengan para customer, akhirnya kita dapat informasi kira-kira itu mereka butuhnya apa. Ya, seperti itu. Saya juga pernah kenal ada satu UMKM ya, dia memproduksi kerupuk yang tanpa dimasak. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kenapa menjadi penting karena bagi sebagian orang mungkin unsur minyak itu adalah tidak baik untuk gaya hidupnya. Nah, karena sudah ada percakapan, sudah ada komunikasi, akhirnya dia menghilangkan unsur minyak dalam menggoreng. Nah, seperti itu. Itu juga jadi menarik dan itu juga bisa didapatkan dengan cepat
apabila kita lakukan digitalisasi ini. Kemudian yang lain adalah meningkatkan komunikasi atau kolaborasi. Nah, hari ini Bapak Ibu, ya, pertemuan hari ini tidak hanya Bapak Ibu mengikuti webinar, tapi Bapak Ibu akan saling tahu. Misalnya tadi, oh ada yang dari Lumajang, silahkan nanti sharing produknya apa. Oh dari Bogor produknya apa, dari Malang silahkan. Ya, dari Bogor tadi Karen Skinship Studio. Wah, ini kalau kira-kira mungkin skincare ya. Tapi kita bisa ngobrol di sini. Ya, itu artinya apa? Kita bisa meningkatkan komunikasi dan kolaborasi gitu. Mungkin di sini ada yang jual keripik, lalu kemudian yang lain jual parfum, oh bisa digabung ya, seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang memungkinkan di saat sekarang gitu. Hari ini tidak ada yang tidak mungkin untuk apapun Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau dulu agak tidak memungkinkan untuk saling share, untuk saling berkolaborasi, hari ini adalah waktunya untuk kolaborasi. Seperti itu ya, untuk saling berbagi. Lalu kemudian reputasi dan kredibilitas usaha. Nah, ini penting Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu sudah memasuki dunia usaha dan Bapak Ibu bergabung dengan digital, apapun itu nanti bentuknya, ya, baik dari sisi media sosial atau pemasarannya ataupun bagaimana penjualan ataupun produksinya, maka secara pandangan orang, ya, misalnya Bapak Ibu sekarang punya yang paling minimal itu adalah Bapak Ibu lokasinya ada di Google. Bagi sebagian orang, memiliki posisi di Google itu bisa meningkatkan reputasi dan kredibilitas usaha, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau sudah punya minimal produk digital apapun, ya, atau misalnya Bapak Ibu punya WhatsApp bisnis, nah, maka Bapak Ibu akan dinilai usahanya Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang baik atau sesuatu yang wah seperti itu. Betul, menggunakan Google Business atau sekarang Google Map ya. Jadi Bapak Ibu ada di Google Map, hadir di situ ya. Tapi ingat, kalau digital juga nanti saya akan akan perlihatkan tantangannya. Ya. Jadi ada dampak yang positif untuk Bapak Ibu. Lalu kemudian kita juga perlu memperhatikan resiko apa yang bisa kita dapatkan apabila kita masuk ke digitalisasi. Ya, lalu kemudian di sini mempermudah akses pembiayaan ya, karena saat ini ada beberapa perusahaan yang juga bisa memberikan pembiayaan dan itu melalui digitalisasi. Seperti itu. Tentunya kita cari yang legal ya Bapak Ibu ya, yang sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan dan Bank Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat itu adalah dampak-dampak yang Bapak Ibu akan dapatkan atau rasakan pada saat Bapak Ibu masuk atau bergabung ke digitalisasi ini. Nah, kita lihat sekarang di slide berikutnya, itu adalah apa yang jadi tantangan Bapak Ibu ya pada saat Bapak Ibu masuk ke digitalisasi ini. Oke. Boleh slide berikutnya. Nah, tantangan-tantangannya bisa jadi di sini adalah keterbatasan sumber daya finansial. Karena beberapa produk digital mungkin membutuhkan biaya. Seperti itu. Namun, tadi saya sampaikan, tidak semuanya berbiaya Bapak Ibu. Ya, ada juga yang gratis, ya. Ada juga yang bisa langsung digunakan oleh Bapak Ibu, seperti itu. Nah, tadi kembali lagi, kalau kita bicara reputasi, misalnya ya, seperti halnya penempatan atau posisi di Google Map misalnya, itu tidak berbayar tapi bisa meningkatkan reputasi. Jadi walaupun di sini Bapak Ibu masih terbatas sumber daya finansialnya, itu bisa dimanfaatkan. Ya. Kemudian yang kedua tantangan lainnya adalah yang saya perhatikan adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan digital. Nah ini yang Bapak Ibu mungkin perlu pelajari ya bagaimana Bapak Ibu sebuah program atau produk digital. Ya. Nanti juga tadi saya sudah sampaikan mungkin ada produk-produk di Maju yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu lebih maksimal lagi ya. Tentu perlu belajar karena kalau nggak belajar kita nggak dapat apa-apa ya seperti itu. Lalu kemudian infrastruktur tidak memadai ya pada beberapa kota mungkin masih kesulitan jaringan. Nah itu mungkin yang bisa jadi tantangan untuk kita. Kemudian yang lain itu resisten terhadap perubahan. Kalau ini datangnya dari mental kita, ya, datangnya dari diri kita, bagaimana kita melihat suatu perubahan,
Ya, saya yakin Bapak Ibu mungkin di awal-awal beberapa yang mungkin pernah ketemu saya juga di sini ada ya bagaimana Bapak Ibu misalnya ada satu kesempatan membuat toko online lah seperti itu. Ya, pasti kalau di awal-awal mengalami kesulitan, tapi beberapa orang yang kemudian masih menjalankan, lalu kemudian mereka berhasil, akhirnya mendapatkan keuntungan dari situ. Nah itu, ya. Nah kemudian tantangan lain adalah keamanan cyber, ya. Seperti Bapak Ibu mungkin ketahui, 1 bulan lalu, ya, misalnya di peta bisnis kita di Google itu terdapat beberapa orang yang melakukan kejahatan. Tapi itu tantangan juga buat kita. Artinya apa? Kalau kita sudah masuk ke digital, kita harus rajin disiplin melihat ya. Jangan didiemin ya, lalu kemudian dibiarkan begitu saja. Lalu ya akhirnya nanti ada orang yang mengambil alih. Nah, pada saat udah ada orang yang mengambil alih, biasanya kita mulai bingung ya, mulai kaget gimana caranya dan lain-lain untuk mengembalikan. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu ya, itu adalah tantangan-tantangannya. Nah, sebelum saya masuk ke slide berikutnya, mungkin boleh juga sharing ke saya Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu apa yang sudah digunakan ya berhubungan dengan proses digitalisasi di usaha Bapak Ibu ya. Boleh di-share, silakan di chat. Tadi Mbak Gima mungkin sudah sharing ya akan ada hadiah ya gitu. Jangan lupa juga untuk screenshot. WA Business, oke. Ada yang lain? Ada Google Business, WA Business, ada yang lain? Ya, boleh di-share Bapak Ibu. Oke, Google Map ya, betul. Ada lagi. Wih, udah masuk ke Meta Ads ya. Luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu? Silahkan. Oke, Marketplace tentunya masuk ya. Silahkan. WA Bisnis, IG Bisnis, Google Bisnis. Wah, semuanya bisnis ya. Oke. Lanjut, silahkan lagi Bapak Ibu. Satu lagi boleh. Oke, satu lagi. Nggak ada. Ayo, dicari chatnya yang mana nih? Oke ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus masuk ke dunia digital ya? Kalau tadi, wah itu mah cuma kata-kata doang katanya ya, teorinya aja. Nah, sekarang Bapak Ibu kita bisa lihat kenapa kita perlu masuk ke sana, Bapak Ibu ya. Boleh masuk ke slide berikutnya. Kita bisa lihat di sini transaksi digital, Bapak Ibu ya. Jadi Indonesia ini sangat menarik. Pada tahun 2023 itu tumbuh sebesar 13%, seperti ini. Ini data yang luar biasa ya, karena apa? Di sini Bank Indonesia memproyeksikan bahwa pada tahun 2024 angka ini bisa meningkat lagi 9%, mencapai 63 triliun Bapak Ibu. Jadi kalau tadi marketplace masuk nggak? Iya, masuk. Itu termasuk digitalisasi. Ya, bahkan di sini transaksi e-commerce, transportasi dan lainnya diperkirakan 130 miliar di tahun 2025. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya di sini kesempatan Bapak Ibu ya untuk mendapatkan hasil dari digitalisasi ini ada gitu ya. Kalau misalnya sudah diperkirakan ada 63 triliun ya, 63.000 triliun Bapak Ibu ya, minimal kita berdoanya dapat 1% aja Bapak Ibu. Ya. Tapi memang untuk menuju ke sana kita perlu usaha. Ya, misalnya marketplace gimana caranya Bapak Ibu perlu pikirkan gimana caranya kita meningkatkan penjualannya gitu. Bagaimana WA bisnis yang sudah Bapak Ibu dapatkan itu bisa meningkat juga. Ya, Bapak Ibu yang ada di online food misalnya. Bagaimana caranya si online food itu bisa menarik orang sehingga orang itu bergabung. Nah, itu. Jadi itu tantangan-tantangan lainnya pada saat Bapak Ibu masuk ke digitalisasi. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan transaksi atau penjualan online ya, Bapak Ibu, kita lihat di slide berikutnya. Nah,
Di sini disampaikan bahwa pada tahun 2023 nilai transaksi e-commerce Indonesia itu mencapai lebih dari 50 miliar dengan pertumbuhan tahunan sebesar 18%. Jadi kalau kita perhatikan di sini, data penjualan online di Indonesia ini terus berkembang ya Bapak Ibu. Kenapa berkembang? Karena semakin banyak orang yang masuk ke internet Bapak Ibu. Sehingga ini makin luas ya, orang juga biasanya kalau di pemasaran itu ada neuro ya, ada orang itu kalau psychology marketing seperti itu, orang itu biasanya atau biasanya anak-anak bilang sekarang tuh FOMO ya gitu. Ikut-ikutannya tinggi juga. Jadi kalau ada orang yang sudah belanja A dan tertarik yang lain belanja ya Bapak Ibu. Saya yakin juga Bapak Ibu sekarang kalau mau makan, mau jajan, mau kafe, mau beli sesuatu itu pasti referensinya cek dulu di IG. Ada berapa banyak ya testimoni baiknya terhadap produk yang akan Bapak Ibu beli. Nah itu. Ya, jadi Indonesia ini menjadi pasar terbesar ya. Bahkan semua e-commerce itu suka masuk ke pasar Indonesia seperti itu. Kenapa? Karena penduduknya udah besar, pengguna internetnya juga di sini 200 jutaan di 2023 dan mereka 60% belanja Bapak Ibu. Jadi kalau kita perhatikan hampir 100 juta orang itu berbelanja secara online. Nah, ini yang menariknya. Ya, belum lagi sekarang kalau diperhitungkan satu orang itu bisa punya ya Bapak Ibu lebih dari satu handphone. Anggap aja satu handphonenya itu punya satu e-commerce ya. Kalau dua berarti punya dua. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu di sini menarik ya. Dari data penjualan online ini kita bisa pelajari bahwa kalau Bapak Ibu mau masuk bisa jadi ini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk meningkatkan usahanya Bapak Ibu. Ya, memang tidak langsung atau tidak semudah masuk langsung terjadi pembelian atau penjualan, tidak seperti itu. Sama juga seperti kita buka toko ya, mungkin di awal masih sepi, bagaimana caranya kita meramaikan. Nah, itu ya. Nah, kemudian di slide berikutnya, Bapak Ibu, kita bisa lihat beberapa kategori produk yang paling sering dibeli secara online ya. Di sini ada fashion, elektronik ya, produk kecantikan, makanan dan minuman serta peralatan rumah tangga. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah hal-hal yang saya yakin Bapak Ibu hampir semuanya juga di sini ada ya untuk usaha-usahanya ya. Minimal ada di makanan minuman ya. Bapak Ibu usaha sendiri. Kemudian ada peralatan rumah tangga berarti alat-alatnya ya. Kemudian di sini ada 3 platform terbesar ya, ada Tokopedia, Shopee dan Lazada. Kemudian juga kita perlu perhatikan sekarang ya seperti Instagram, Facebook, TikTok juga mulai masuk ke transaksi penjualan secara elektronik seperti itu ya. Dan kenapa? Karena orang itu semakin banyak yang menggunakan media sosial. Dan saya yakin Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu sebelum tidur, bangun tidur, mau makan, sebelum makan, setelah makan, pasti pegang handphone dan lihat media sosial. Gitu ya. Jadi kalau kita meninggalkan si dunia digital ini, apa yang terjadi sama kita gitu. Kita akan makin ketinggalan. Nah, Bapak Ibu, saya mau bertanya lagi ke Bapak Ibu sekarang ya. Kalau yang Bapak Ibu saat ini sudah lakukan untuk digitalisasi, tadi sudah ada menggunakan WA bisnisnya ya, kemudian masuk marketplace atau yang lain. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekarang posisinya ada di mana nih ya? Boleh di slide berikutnya. Ya, nah kita lihat. Boleh ke berikutnya aja, Mas. Nah, jadi Bapak Ibu, memang digitalisasi ini tidak mudah untuk kita hadapi. Saya yakin di awal-awal dulu ya, mungkin awal pandemi ya, atau 1 tahun 2 tahun setelah pandemi kita bingung mau ngapain Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena memang kalau tahapan orang berubah itu tidak langsung mau berubah ya. Jadi pada saat ada sesuatu yang baru, termasuk ini digitalisasi, tadi saya sampaikan bahwa pandemi ini membuat percepatan ya, sehingga kita ada yang belum siap ya. Maka apabila terjadi perubahan, biasanya perubahan itu menjadi dibagi 4 grafik di sini ya. Yang pertama adanya denial atau penolakan. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan hal-hal baru, biasanya tidak langsung merespon, tapi biasanya tolak dulu. Ini apa sih? Seperti itu ya.
Setelah terjadi penolakan biasanya ada perlawanan. Ya, bisa jadi menentang. Kenapa? Karena kita takut apa yang terjadi kita nggak tahu gitu, Bapak Ibu. Yang tiba-tiba yang sebelumnya kita nggak pernah pegang handphone tiap hari, sekarang harus karena jualannya ada di handphone atau dulu seperti itu. Atau dulu saya punya anak, saya selalu melarang mereka memegang handphone. Cuman boleh hari Sabtu. Tapi kemudian pembelajaran datang wajib online. Nah, itu berarti kita perlu fleksibel di situ. Tapi awalnya memang kita mencari cara beradaptasi atau di situ ada eksplorasi. Gimana nih caranya? Gimana cara kita untuk masuk ke situ? Ya, termasuk mungkin Bapak Ibu yang sebelumnya nggak masuk ke digital, sekarang harus masuk ke digital. Ada yang masih cari cara, ya. Kemudian kalau sudah kita menemukan caranya, akhirnya kita masuk penuh atau berkomitmen terhadap perubahan. Setelah berkomitmen terhadap perubahan, ya kita mengikuti perubahan yang ada dengan nyaman seperti itu. Dan kemudian pasti akan ada yang baru lagi nggak? Iya, pasti akan ada yang baru lagi ke depannya ya. Jadi sesuai itu pasti terus-menerus ada baru lagi ya, perubahan terjadi, terkadang ada penolakan, kita lawan tapi kita ikutin, oh ternyata kita siap berkomitmen. Nah itu ya. Jadi hal-hal itu bisa terjadi Bapak Ibu ya. Kalau hari ini Bapak Ibu misalnya merasa wah tidak memungkinkan untuk saya masuk ke digitalisasi, ya Bapak Ibu coba berkonsultasi gitu ya, coba berkonsultasi. Bahkan sekarang hampir semua program untuk pendampingan rata-rata didigitalisasi. Itu kenapa? Karena kalau kita nggak masuk ke sana, yang pertama ketinggalan, yang kedua kita nggak bisa masuk ke kolam yang sudah besar itu, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ya, slide berikutnya ini adalah pertanyaan untuk kita semua pada saat Bapak Ibu hendak masuk ke dunia digital. Yang pertama adalah kita lakukan analisa kebutuhan. Memang yang namanya digitalisasi tidak selalu cocok dengan kita, maka kita butuh tahu dulu. Butuh tahunya gimana? Mungkin kita lihat slide sebelumnya yang dampak. Kita mau dampaknya apa terhadap bisnis kita atau terhadap usaha kita? Apakah ingin menjadi luas pasarnya? Apakah kita mau efisiensi operasional? Apakah kita butuh akses data? Apakah kita mau mengembangkan produk baru? Apakah kita ingin meningkatkan komunikasi dan kolaborasi? Apakah kita ingin lakukan peningkatan reputasi? Atau apakah kita ingin bagaimana caranya mempermudah akses pembayaran? Nah, tadi di slide awal saya sudah sampaikan dampaknya, tapi itu bisa juga jadi pertanyaan untuk kita. Ya, kalau Bapak Ibu nanti mau masuk terjun ke dunia digital, itu kebutuhannya di mana? Kalau sudah tahu misalnya, oh ya, saya mau memperluas pasar, ya, atau oh ya, saya mau efisiensi operasional, maka Bapak Ibu bisa lakukan apa? Pilih teknologi yang paling tepat untuk Bapak Ibu. Ya, biasanya berjenjang, mulai dari misalnya Bapak Ibu, yang paling Bapak Ibu pahami dulu. Setelah itu Bapak Ibu belajar. Di sini kemampuan teknis perlu ditingkatkan. Dan jangan lupa jaga keamanan gitu. Kalau kita membutuhkan kerjasama, kita membutuhkan cari teknologi yang memang mumpuni, yang bisa membantu Bapak Ibu, maka cari tahu reputasinya. Dari mana cari tahu reputasinya? Tinggal googling Bapak Ibu ya, atau tanya Mbah Google sekarang. Nah seperti itu. Nah kalau di sini ya, kalau saya perhatikan misalnya hari ini mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh tim dari Maju. Tapi kalau saya lihat, kalau Bapak Ibu butuh yang lengkap ya bisa jadi ambillah Maju. Kenapa Maju? Ya, Bapak Ibu masuk ke channel apapun bisa, sebutnya di situ omni channel ya. Bapak Ibu juga kalau butuh kasir ada, untuk data juga bisa, efisiensi bisa, absensi dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu hari ini ya termasuk reputasi ya, kalau Bapak Ibu cari reputasi ya, hari ini yang hadir dekat dengan Bapak Ibu itu tentunya bisa memberikan atau memiliki reputasi penyedia teknologi yang baik gitu ya. Nah Bapak Ibu, jadi sebelum kita masuk ke penerapan digital, maka yang kita butuhkan adalah bagaimana Bapak Ibu melihat kebutuhannya seperti itu. Butuhnya sejauh mana? Ya. Jadi tidak perlu semuanya diambil. Apa yang terjadi hari ini bisa
pelan-pelan, bisa nanti cari waktu, misalnya 1 bulan ini, oh saya bagaimana caranya untuk memperluas jangkauan pasar, apa yang saya butuhkan, itu bisa. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa cari tahu, tanya ke diri sendiri. Jangan terlalu memaksakan ya masuk ke digitalisasi, tapi Bapak Ibu pelan-pelan ya, kalau apa bahasanya alon-alon asa kelakon gitu ya. Karena kita juga perlu siap. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan ya digital yang sekarang lagi rame Bapak Ibu. Boleh ke slide berikutnya. Ya, saya ingin memperkenalkan kalau tadi saya bilang Mbah Google ya. Kalau ini apa ya? AI ya. Gitu. Jadi AI ini ya Bapak Ibu bisa sangat digunakan, bisa sangat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Di sini saya berikan contoh, mungkin tadi apa bisa di-share gambarnya ya. Oke. Nah, di sini ada namanya ChatGPT ya. Jadi ChatGPT ini adalah satu model kecerdasan ya. Jadi dia kemampuannya itu memahami dan respon teks. Nah, gitu ya. Jadi mirip manusia. Jadi kita bisa ngobrol dengan ChatGPT ini ya, lalu kita bisa bertanya dan bisa memberikan perintah untuk mengerjakan sesuatu untuk kita. Nah, Bapak Ibu, di sini ada mungkin bisa di-share ya berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini adalah perintah-perintah yang bisa digunakan Bapak Ibu ya, perintah-perintah yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Jadi saya buat di situ ada bagaimana kalau Bapak Ibu mau membuka usaha baru di situ ya. Jadi pada saat kita mau buka usaha baru, Bapak Ibu, misalnya kita bisa minta dia berikan langkah-langkah untuk membuka usaha apa. Misalnya membuka usaha toko kelontong di Bandung, karena saya orang Bandung ya Bapak Ibu ya. Dengan modal misalnya 10 juta. Nah, sertakan strategi pemasaran, target pasar, dan analisa SWOT. Karena ini penting ya. Nanti biasanya si ChatGPT itu akan memberikan jawaban. Atau yang lain nih, mengembangkan usaha yang sudah ada. Maka kita katakan, saya memiliki usaha apa, bagaimana cara meningkatkan penjualannya, misalnya dengan strategi digital marketing. Ya, lalu kemudian analisis pasar. Nah, ini penting karena kalau kita punya usaha ya, kita tanyakan bagaimana cara bersaing dengan kompetitor dalam industri seperti itu. Lalu kemudian di situ mencari peluang pasar baru atau strategi meningkatkan profit. Ya, dan ini untuk usaha baru. Nah, ada juga misalnya Bapak Ibu, oh kalau saya usaha udah aman. Bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu mau buat untuk promosi misalnya ya, ada di slide berikutnya. Oke, kalau untuk promosi di sini bisa dibuat Bapak Ibu ya. Saya tadi kirim gambar, apakah bisa dimasukkan, Mas? Ya, ada 3 punten Bapak Ibu. Ya, di situ ya, ada 3 picture ya, contohnya. Jadi misalnya Bapak Ibu mau promosi nih ya, misalnya bisa buatkan ide konten promosi untuk produknya apa yang bisa menarik perhatian di media sosial seperti itu. Misalnya di IG kita bilang seperti itu. Nanti ada contohnya. Lalu kemudian nah, ya kita tunggu dulu kalau boleh. Tadi saya kirim via chat. Ya, di Kak Gima ya. Ke Maju Studio itu siapa ya? Oh, Ada. sebentar. Sebentar kita tampilkan ya Mas Krisna. Siap. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, silakan. Mungkin kalau ada yang bertanya boleh aja langsung ya, Mas, sambil nunggu ditampilkan. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan ya. eh Kalau boleh juga saya ada buku ya. Kalau Bapak Ibu senang membaca ya, judulnya Digitalisasi UMKM. Kalau Bapak Ibu mau silahkan eh, chat saya aja ya.
atau saya kirim ke all aja ya. Boleh Mas Krisna, Ya, siap. biar lebih Sebentar cepat kita ya. share. Oh, tapi bentar. Ya, bentar ya. Bisa. Dan nah, saya kirim semua ya. Oke, silakan Mas. Saya sudah kirim ke everyone. Mungkin Bapak Ibu bisa buka ya. Di situ saya buat contoh, Bapak Ibu. Di situ bisa lihat di chat. Nah, di situ ada saya minta ke ChatGPT ya, bisa menggunakan handphone juga Bapak Ibu ya. Nah, di ChatGPT ini saya buat kata-kata Anda berperan sebagai seorang content creator yang membuat narasi menarik selama 30 hari di Instagram untuk mempromosikan produk keripik kentang dengan membuat storyboard yang merinci urutan kreatif iklan, termasuk salinan iklan, visual, dan strategi penargetan. Nah, di situ dia akan buat ya. Nah, dia bikin tema untuk bulan ini yaitu nikmati momenmu, nikmati keripik kentang gitu ya. Jadi di sini kita kalau bicara efisiensi operasional ini udah sangat efisien. Kita tidak butuh lagi content creator yang bantu atau sewa orang atau memperkerjakan orang sebenarnya. Ya, untuk awal-awal Bapak Ibu silakan bisa digunakan. Nanti kalau misalnya udah siap menggaji, gaji orang ya, seperti itu. Nah, di sini sudah ditunjukkan tujuannya apa? Mengenalkan produk keripik kentang karena ini masih baru dan membangun awareness ya. Seperti itu. Bisa dibuka ya semuanya. Kemudian target audiensnya di sini remaja dan dewasa, gemar camilan, pengikut tren kuliner. Nah, hari pertama atau hari 1 yang kita akan manfaatkan apa di sini? Visual foto close up keripik kentang dalam mangkuk cantik di atas meja kayu. Nah, captionnya apa? Siap untuk camilan renyah yang bikin hari lebih cerah. Oh, hashtagnya keripik kentang. Atau ada strateginya dan lain-lain. Ini akan lengkap Bapak Ibu ya. Saya bikin ini sampai dengan 30 hari ke depan. Nah, di situ ada pertanyaan kemudian, wah gimana Pak? Fotonya kan belum ada fotonya. Nah, kita bisa menggunakan AI yang lain, itu Bing Image Creator. Nah, di Bing Image Creator, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada foto-foto kentang, keripik kentang. Bapak Ibu bisa lihat ya di chat ya, bisa dibuka chatnya. Nah, saya tinggal ambil aja dari visual ya, karena kita butuh visual di sini foto close up keripik kentang. Nah, terima kasih Mas. Jadi di sini saya tinggal tuliskan di sini foto close up keripik kentang dalam mangkuk cantik di atas meja kayu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang namanya digital ini menarik tadi. Saya sampaikan Bapak Ibu tujuannya apa? Bahkan dengan ChatGPT ini kita bisa curhat Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu curhat, waduh saya ChatGPT saya ini sudah 3 tahun usaha dan membuat usaha saya ini kok tidak maju atau misalnya eh, tidak baik, tidak bagus penjualannya, apa yang harus saya lakukan dan lain-lain, tinggal kasih data nanti akan muncul Bapak Ibu ya. Nah, tinggal dilihat relevan atau tidak dengan kondisi Bapak Ibu. Kalau tidak berarti kurang detail saja. Nah, tapi ini pun lihat Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu lihat foto seperti ini bagaimana? Ya, sudah cantik ini ya Bapak Ibu ya. Ini sudah cantik penampilannya, tinggal Bapak Ibu posting ya. Produknya mungkin belum ada, tapi Bapak Ibu akan bikin seperti ini. Kalau misalnya keripiknya enggak seperti ini, nah Bapak Ibu tinggal buat, saya ingin keripik yang seperti apa, gitu ya. Nah, atau lainnya bisa. Ini ya, kalau mau jualan kopi, itu kopi lebih mudah lagi di sini. Kemudian yang ketiga di situ ya Bapak Ibu, tadi saya sampaikan, Bapak Ibu juga bisa curhat. Ya, di situ ada gambar kiriman ketiga, gambar. Nah, di sini saya
kebetulan juga jualan keripik, Bapak Ibu. Saya jual keripik paprika, bawang bombay, dan keripik cabe gitu ya. Biar beda sama orang. Keripiknya keripik sehat. Nah, di situ saya tulis, misalnya penjualan minggu ini, minggu kedua, dan minggu ketiga ya. Di situ eh, ada tabel-tabelnya ya. Jadi di chat juga saya sudah sampaikan. Di situ varian misalnya. Dia akan buat tabelnya. Yang ketiga, satu lagi. Bentuknya tabel. Nah, kalau di tabel yang Bapak Ibu bisa lihat juga di chatnya ada. Nah, di situ kita bisa sampaikan ke ChatGPT ini misalnya penjualan di minggu pertama berapa, minggu kedua berapa, minggu ketiga berapa. Nah, dia akan menjawab dan membantu misalnya. Tolong dong bantu saya untuk berikan asumsi penjualan dan rekomendasi. Di situ misalnya dicontohkan eh, paprika penjualan tinggi minggu pertama namun turun di minggu kedua. Menandakan produk ini diminati tapi ada faktor lainnya ya, seperti itu. Oke. Baik. Lalu kemudian apa promosinya? Apa rekomendasinya? Lakukan promosi lebih konsisten. Nah, ini dia ya, udah muncul ya. Berikan bundling produk dengan varian lain, promosikan lebih intens gitu. Bawang bombay nih, keripik bawang bombay, penjualan stabil. Apa yang harus dilakukan? Cabe, penjualan rendah di minggu pertama dan turun. Itu harus ngapain? Kasih diskon atau lain. Jadi, Bapak Ibu, untuk saat ini Bapak Ibu ya, kita bisa memanfaatkan teknologi ya, mulai dari yang sangat mudah dilakukan oleh kita dengan menggunakan handphone sampai dengan yang tinggi. Tapi kembali lagi ke kebutuhan kita apa. Kita butuhnya seperti apa, kita ingin targetnya sampai mana, seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah memahami atau misalnya Bapak Ibu sudah tahu apa yang Bapak Ibu pengenin, lakukan. Atau belum tahu, nanti mungkin bisa ngobrol sama tim Maju ya. Gimana saya mulainya dari mana? Karena kalau saya lihat Maju ini bisa memberikan banyak untuk Bapak Ibu ya, apapun yang Bapak Ibu butuhkan kalau saya lihat ya. Seperti itu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi mengapa kita harus masuk ke digitalisasi saat ini? Kalau bagi saya, kalau Bapak Ibu nggak masuk hari ini, maka Bapak Ibu akan ketinggalan. Ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu hari ini sudah lakukan, cek lagi kebutuhannya sampai mana. Ya, kalau Bapak Ibu merasa, oh ada yang rumit di saya, belum di Bapak Ibu belum bisa melakukan sejauh mana. Saya cuma punya handphone. Oke, banyak hal yang bisa dilakukan oleh handphone. Setelah punya handphone, Bapak Ibu besok punya laptop, punya komputer, lebih banyak lagi yang Bapak Ibu bisa lakukan. Besoknya lagi Bapak Ibu akses yang lain-lain. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tertinggal, kekhawatirannya adalah Bapak Ibu tidak bisa ikut pasar yang sudah ada. Seperti itu. Ya. Dan tentunya balik lagi, lihat ke kebutuhan Bapak Ibu. Ya, itu dari saya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat ada pertanyaan nih, cara akses chat. Oke. Bapak Ibu nanti tinggal masuk ke Google, ya cari aja ChatGPT nanti masuk ya. Cari aja yang free Bapak Ibu ya. Jangan yang berbayar, seperti itu. Oke. Itu dari saya ya. Mungkin sudah disampaikan. Kita bicara yang dasar dulu, Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah tahu apa yang dimau, ya, bisa ngobrol lagi. Ya, hari ini Bapak Ibu berkumpul dalam satu komunitas yang baik. Ya, mungkin nanti saya nggak tahu kelanjutannya apakah nanti dikumpulkan dalam satu grup atau seperti apa. Tapi minimal Bapak Ibu sudah punya teman-teman yang siap mungkin kolaborasi ya dengan Bapak Ibu semua sehingga untuk Bapak Ibu jalan maju ke next levelnya itu akan lebih mudah. Gitu Mbak Gima, terima kasih. Silahkan. Oke, luar biasa sekali Mas Krisna gitu. Ya. Aku dari tadi juga jadi dapat ilmu nih gitu ya, aku dengerin dari awal. Wah, ini bisa banget dijadikan contoh gitu ya, bisa diterapkan sama teman-teman nantinya gitu. Bahkan tadi aku juga sempat buka kolom chat ya, ada yang belum bisa membuka chat GPT gitu. Jadi mungkin dari sekarang jadi udah tahu nih gitu ya untuk sebagai langkah awal gitu ya Mas Krisna ya.
Aku juga dengerin tadi, setuju banget kalau, teman-teman pebisnis di sini dirasa belum bisa develop karyawan, belum, ibaratnya belum mampu untuk nge-build SDM gitu ya, bisa menggunakan teknologi AI dulu, karena di sini bisa, dibantu apa aja gitu ya, support bikin konten, bahkan image tadi yang keripik-keripik itu juga bisa banget gitu. So, adanya AI ini sangat ngebantu sekali. Oke, Mas Krisna, makasih banyak untuk, ilmunya gitu dan, semuanya gitu ya, semoga nanti teman-teman di sini juga, dapat menerapkan apa yang diberikan, tips gitu ya dari Mas Krisna. Oke, kalau gitu kita langsung aja buka sesi Q&A kali ya Mas Krisna gitu, biar, semuanya Ya, terjawab nih kalau ada yang punya pertanyaan gitu. baik. Jadi Ya. teman-teman di sini boleh kita udah buka sesi Q&A, boleh ditanya di kolom chat ataupun raise hand langsung, mau nanya langsung sama Mas Krisna boleh banget gitu. Oke, silakan mungkin ada yang, mmm, mulai bertanya. Dari tadi nih semuanya simak semua nih Mas Krisna, nggak ada yang live, Zoom-nya. Oke, Ada silakan yang Bapak raise Ibu hand? kalau ada pertanyaan, boleh. Oke, menarik soalnya ini, menarik banget. Aku pun sebenarnya juga terkadang, pakai GPT, ChatGPT Mas Krisna. Kalau lagi bingung gitu ya, aduh Ya, apa ya gitu, kalau lagi, bingung ya, nggak ada inspirasi, belum ada ide, oke aku coba deh, basic-nya pakai ChatGPT dulu buat ngebantu, nanti setelahnya aku kembangin sendiri, biasanya gitu ya, kadang kan. betul. Karena ini Jadi juga setuju banget. kayak ke karyawan kita sebenarnya. Kita juga nggak bisa Betul, minta dia kalau kita nggak tahu apa yang kita mau sih, gitu. Kalau saya perhatikan ya. Jadi kalau kita betul. kita sudah tahu yang kita mau arahnya kemana, oh, dia akan ikutin. Tapi kalau misalnya kita belum tahu yang kita mau ya, hasilnya juga nggak maksimal lah, seperti itu ya. Betul, setuju banget. Ada Oke, pertanyaan? teman-teman nih belum ada yang masuk ya, kayaknya Ini kayaknya ada nih, ada sudah chat nih, langsung itu ada masuk ya. ke Mas Ke Krisna aja kali ya? Q&A ya, Mas Q&A. Izin bertanya kalau gambar dari ChatGPT apa boleh langsung diupload ya? Apa tidak terkait? Oke, hak cipta. Baru mulai bisnis udah ke. Oke, baik. Kalau di memang ada beberapa ketentuan ya, Bapak Ibu, tapi seperti di Instagram pun sekarang kalau kita posting ChatGPT, maaf, dari gambar-gambar dari Bing itu atau apapun dari manapun itu bisa kita kasih kode itu adalah menggunakan AI seperti itu. Ya. Jadi itu untuk menjaga juga ya seperti itu. Dan kalau isu plagiat itu misalnya gini lah, misalnya kita bicara kemasan Bapak Ibu ya. Saya juga dulu tuh mengalami kesulitan pada saat mau bikin kemasan. Nah saya bolak-balik aja bikin di Bing, akhirnya sih muncul kemasan yang saya pengen dan saya ajukan. Karena kan kalau misalnya kita ke desainer, apa yang kita sampaikan kayak kadang nggak pas gitu ya. Tapi kalau misalnya kemudian kita bikin sendiri lalu sampaikan ke dia, akhirnya itu lebih lebih pas buat saya sih. Tapi bisa dilihat juga, tapi kayaknya sih nggak terlalu ini. Banyak orang sekarang juga sudah pakai dan di sosial media. Yang penting kita kasih tanda aja bahwa itu ambilnya dari apa namanya, dari AI dari mana gitu sumbernya gitu. Oke, Oke, itu pertanyaan iya, dari Kak Kerin ya. iya. Terima kasih Kak Kerin, semoga terjawab ya. Atau kalau misalnya Eh, masih bingung, saya tanya aja ke ChatGPT yes, ya. yes. Boleh. Mana Itu mau plagiat itu kan konsultasi gitu lebih ya. lanjut sama Mas Iya, Krisna boleh banget ya, gitu. gitu. ChatGPT udah serba ini deh, serba bisa gitu, solusi. Nah ini Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih, nggak ada ya. namanya, boleh nanti ya namanya dimunculkan. Hmm. Mas Krisna, apakah sekarang membuat konten video dengan AI sudah memungkinkan? Biar bisa bikin konten TikTok atau medsos lain Oke. secara murah dan cepat, gitu. Hmm. Mungkin bisa dijawab. Wah, sangat mungkin kan ya hari ini Bapak Ibu ada teman-teman komunitas ya komunitas di saya itu sekarang masuk bikin video di YouTube untuk video anak-anak itu banyak banget gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang katanya kalau untuk mempengaruhi anak kita dibanding kita atau misalnya kita takut sama anak kita nonton yang tidak jelas ya, baik TikTok maupun YouTube sekarang Bapak Ibu orang tua itu belajar bikin video dari AI. Seperti itu. Jadi memungkinkan ya seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi
Bahkan sebenarnya tadi rencananya niat saya mau bikin video terus biar dia yang bicara sore ini. Waktunya aja nggak pas, itu sangat memungkinkan gitu. Jadi eh, saya nggak tahu ya, ini antara saya tuh antara takut dan senang sebenarnya. Jadi takut dalam artian apakah teknologi ini mau sampai secanggih mana gitu ya. Dan kalau kita nggak bisa apa ya, nggak bisa mengikutinya, apa dampaknya juga terhadap saya misalnya gitu. Senangnya adalah beberapa pekerjaan mungkin jadi lebih cepat, lebih ya kalau mau dikatakan murah bisa jadi murah karena hari ini masih semuanya free seperti itu. Gitu. Terima kasih Ya, untuk oke. Anonymous. Anonymous, namanya siapa ya? Oke, Iya, semoga terjawab ya. ya. Betul, ini memungkinkan banget. Jadi coba aja asal direction-nya kali ya, Betul, arahan betul. Nah, ketika itu ditulis yang di perlu kita pelajari dalam. deskripsi itu harus lebih jelas gitu. Betul. Karena ketika kita menyampaikan deskripsinya apa misalkan, tapi yang dikoreksi sama si ChatGPT kadang-kadang beda gitu ya. Jadi Hmm, diperhatikan aja ditulis deskripsinya asal ya. sesuai dengan kemauan, apa namanya, kitanya gitu ya, Betul, Mas betul, Krisna. betul. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya nih, ada dari Kak Nur Afni Cholila, Hmm, izin bertanya, dalam konteks bisnis, apa hmm. keuntungan menggunakan ChatGPT untuk layanan pelanggan? Oke. Gitu, Mas Krisna. Menarik karena kita juga bisa mengajarkan ke ChatGPT untuk menjawab customer service-nya seperti itu. Tapi tentunya itu hal lain lah nanti ya, misalnya ada kelas lain seperti itu. Tapi itu sangat memungkinkan sekali bagaimana bahkan di WA pun sekarang sudah bisa dikoneksikan dengan AI untuk menjawab seperti itu. Itu udah sangat memungkinkan ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu perusahaan besar ya teman-teman, Bapak Ibu tidak perlu perusahaan besar punya CSAI hari ini pun Bapak Ibu bisa. Tapi itu memang perlu dipelajari dan tadi sejauh mana kebutuhannya sih gitu. Kalau misalnya customer kita masih di bawah mungkin di bawah 50 ya masih bisa kita lah ya. Tapi kalau udah di atas 100 mungkin perlu ada yang lain yang membantu kita gitu ya. Kemudian Oke, oke, itu silakan. dari pertanyaan Kak Nur Afni, semoga terjawab ya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Mas Krisna, ada dari Hmm, Kak Marda nih. hmm, Izin bertanya, saya Marda dari Surabaya. hmm. Untuk OpenAI-nya yang berbayar ya coach, agar hasilnya lebih optimal. Seperti Baik itu. lagi ke kebutuhan kalau saya ya. Hari ini sih kayaknya belum perlu, tergantung besar usaha dan lain-lain lah. Gitu. Kalau misalnya masih bisa dilakukan yang free ya kita free aja seperti itu. Biasanya juga kalau untuk yang berbayar udah levelnya udah berbeda. Tapi kan saya belum tahu nih dari Bu Marda ini atau Mbak Marda ini konteks bisnisnya seperti apa gitu. Nanti kalau misalnya sudah tahu baru bisa kita lihat apakah memang perlu berbayar atau tidak. Hari ini Betul. pun balik lagi mudah lah semuanya ya Mhm seperti itu. mhm. Setuju gitu. Jadi mungkin bisa untuk pemula yang free dulu ya Mas Ya, Krisna yang gitu. free aja Kecuali dulu, betul. memang bisnisnya sudah besar Ya, banget. Jadi fiturnya akan beda lagi ya, akan ada betul. banyak fitur-fitur Ya, baru, kalau misalkan yang berbayar seperti ya. itu. Kalau Oke, karyawan itu mhm. antara karyawan yang freelance sama yang full time itu aja. Iya, Nah, itu benar-benar apa kayak bedanya gitu. gitu. Iya, Ya, kalau misalnya bisnisnya masih ya saya sebutnya kecil lah ya. Nah, itu pakai yang freelance juga oke kan. Tapi kalau mhm bisnisnya mhm. udah besar, mungkin harus ada karyawan yang full time-nya yang Betul. ngurusin atau menggantikan kita dan lain-lain. Seperti Oh, itu. setuju. Hmm. Semoga terjawab ya Kak Marda. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Nurmanda Devi. Saran bisnis untuk pemula apa ya, Kak? Masih bingung. Oke, mungkin Saran boleh bisnis nih. Ini saran bisnisnya disarankan. ya. Saran bisnis. Ya, karena lagi ngomongin ChatGPT, tanya aja ChatGPT. Ya, ya. Jadi Semuanya kembali lagi serba di kalau ChatGPT. bisnis ya, biasanya saya di pelatihan atau di kelas itu selalu memulai dengan bisnis model canvas itu ya. Jadi di kalau nggak salah di Maju juga ada ya apa itu apa artikelnya lupa saya. Saya pernah baca juga tuh ya. Jadi mulai saja dari bisnis model canvas. eh, tapi bisnis itu bukan hanya passionnya kita, tapi juga kita harus lihat kebutuhan orang, kebutuhan sekeliling kita apa,
sehingga bisnisnya bisa dikenal sama orang. Ya, terkadang bisnis yang idealis karena maunya kita aja mungkin kekhawatirannya sulit berkembang. Tapi kalau misalnya itu adalah kebutuhan dari orang lain, kebutuhan banyak orang, atau misalnya kalau kata-kata yang tepat itu mungkin bisa menjawab dari kebutuhan, ya bisa menjawab dari pain-nya orang. Nah itu seperti itu. Jadi hal itu mungkin yang perlu dipelajari di dalam ini. Gitu, Mbak Nurmanda ya. Oke, Kak Seperti itu. Nurmanda, terima Ya. kasih. Jadi apa namanya, betul banget ya, tergantung kebutuhan Ya. market gitu ya. Mungkin Kak Nurmanda juga mesti dipikirin dari awal, kira-kira bisnis yang akan sustain apa ya gitu, yang nggak gampang apa ibaratnya nggak gampang, kayak cuma sebentar gitu ya, Ya jangka pendek. betul. Ikut Jadi tren harus aja. dipikirin juga, betul yang sustain apa ya bisnis yang jangka panjang gitu, mungkin kayak bisa F&B misalkan, walaupun passion-nya bukan F&B gitu, tapi F&B semua orang kan tiap hari makan ya. Ya. Kayak mungkin kalau ada keunikan bisnis F&B-nya bisa jadi malah sustain gitu ya, malah jadi jangka panjang gitu. Terus kalau misalkan ternyata passion-nya fashion, tapi ternyata fashion-nya desainnya nggak mengikuti tren gitu, bisa jadi nggak sustain gitu. Jadi memang perlu dipelajari dulu ya, bener banget. Jadi mesti dibikin bisnis model kanvas dulu seperti Mas Krisna bilang. Oke. Oke, semoga terjawab Kak Nurmanda. Kita buka pertanyaan terakhir kali ya Mas Krisna Yes. Ya. ini. Ada satu lagi dari Kak Sriyanto. Jadi bertanya, "Kak, kalau usaha saya bakso yang offline dan online, sepenting apakah ChatGPT itu?" Oke, masih ChatGPT nih. Iya masih Silakan dijawab, Mas. ya. Jadi sebenarnya kalau bicara digital kan ada banyak ya. Cuma hari ini saya memang menyampaikannya untuk ChatGPT. Nah, sepenting apakah kembali lagi kalau saya se 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 kebutuhannya itu seperti apa? Ini dari Kak Srianto gitu. Apakah misalnya Kak Srianto ini pakai sosial media nggak? Gitu. Nah, kalau misalnya pakai sosial media, apakah mengerjakan sendiri atau dikerjakan orang lain? Seperti itu misalnya. Kalau dikerjakan sendiri, misalnya kadang kan nggak tahu ya. Kalau saya tuh kemampuan otaknya mungkin eh ya mungkin nggak maksimal, tapi pakainya gitulah. Jadi saya pakai alat bantu itu ChatGPT. Jadi saya misalnya bisa jadi bikin, tolong buatkan saya tadi konten 30 hari untuk penjualan bakso saya yang seperti apa. Silakan aja. Itu kembali lagi ke kebutuhannya gitu. Jadi penting nggak penting produk digital itu kembali lagi ke kebutuhannya gitu. Tapi yang penting kalau punya usaha bakso mungkin harus ketemu maju sih kalau saya. Ya. Nah, itu Betul, penting betul. banget gitu. Ya, itu penting banget gitu ya. Jadi Betul. mau offline atau online itu kalau maju penting. Betul, Seperti oke. yang lain-lain. Kak Tapi Sriyanto, sebetulnya heeh. ChatGPT ini alat bantu aja, Bapak Ibu ya. Jadi Betul. alat bantu yang namanya alat bantu Menjembatani ya, kali ya? iya bantu kita Heeh. untuk hal yang mungkin saat ini kita masih belum punya sendiri lah. Seperti itu. Tapi kalau kita udah punya semua sendiri ya nggak perlu mungkin ya, karena udah cukup gitu. Itu dari saya ya. Betul. Oke, terima kasih Ya. jawabannya, Mas. Nah, tadi benar banget sih gitu, seperti Mas Krisna mention, mungkin solusinya juga menggunakan aplikasi Maju ya. Kak Sriyanto punya bisnis bakso nih. Nah, bisnis baksonya coba skalanya masih di kecil, mikro, atau menengah, atau atas gitu. Karena Maju ini punya paket yang sesuai sama skala usahanya gitu ya. Boleh di-share di sini Kak Sriyanto bisnisnya. Kalau misalkan masih pemula, kita ada paket starter gitu, kita bisa menyesuaikan. Jadi boleh nanti dikonsultasikan, siapa tahu cocok gitu ya, gitu. Jadi bisa digunakan untuk pemula gitu, dan juga bisa dibarengi juga dengan teknologi AI seperti itu. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir kali ya. Jadi kita udah tutup sesi Q&A-nya. Sebelum kita tutup webinar ini, jangan lupa untuk screenshot webinar ini, jadi teman-teman bisa mendapatkan kesempatan menang saldo e-wallet gitu ya. Nah, kita akan mendengarkan dulu nih closing statement dari Mas Krisna sebelum kita closing bersama-sama. Silakan Mas Krisna. Masih di silent Mas, sorry. Maaf. Oke. Ya baik.
Jadi bagaimana membuat bisnis kakak-kakak, bapak ibu, teman-teman, bestie semua menjadi melesat ya. Kembali lagi ke apa yang jadi kebutuhan dari bisnis atau usaha kita semua gitu. Digital sebagai alat bantu ya. Namun kalau misalnya bapak ibu dapat menggunakannya dengan baik dan tepat, maka digitalisasi ini sangat-sangat membantu usahanya Bapak Ibu semua ya, kakak-kakak semua, seperti itu. Seperti pisau digital itu ya, tergantung yang memanfaatkannya. Kalau memanfaatkannya secara positif dan baik, maka akan jadi pisau dapur ya yang baik. Tapi kalau bisa digunakan yang negatif juga mungkin bisa saja seperti itu ya. Dan kalau niatannya adalah membuat bisnis Bapak Ibu melesat, yuk kita mulai dengan digital yang paling Bapak Ibu butuhkan di langkah awalnya Bapak Ibu. Yuk gitu ya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak ya Mas Krisna gitu dari Ya, Maju, mengucapkan terima kasih atas ilmu dan waktunya gitu ya, sangat berharga banget. Semoga teman-teman di sini bisa menyerap dan menerapkan apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Krisna terkait digitalisasi bisnis tadi. Oke, mungkin kalau teman-teman masih ada yang ingin bertanya, boleh konsultasi langsung ke Mas Krisna ya. Gitu nanti ada IG-nya boleh disebutin Ya, IG-nya Mas Krisna buat IG-nya follow-followan. saya Yasin Krisna, double Yasin S. Krisna. Boleh tuh teman-teman di-follow, siapa tahu bukan networking baru gitu ya. Kalau gitu terima kasih banyak Mas Ya. Krisna, semoga kita bisa kolaborasi di lain kesempatan. Ya, terima Oke. kasih. Yuk, Terima baik Bapak kasih. Ibu, sehat-sehat semua ya. Terima kasih Mbak Gima. Amin, terima Mari. kasih. Oke. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah simak penjelasan dari Mas Krisna terkait digitalisasi bisnis, langkah awal bisnis melesat gitu ya. Nah teman-teman, karena waktunya juga sudah mepet gitu ya, sudah selesai, jadi pertemuan kita cukup sampai di sini aja. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena kita selalu ada webinar di tiap hari Jumat gitu ya. Sebulan ada 2 kali. Yang pertama ada Ruang Maju dan satu lagi Kelas Maju. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya gitu. Topiknya karena menarik sekali, berbeda-beda gitu ya. Tentunya teman-teman bisa milih ikut webinar yang cocok atau related dengan teman-teman ikuti gitu ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang telat join Zoom tadi boleh nanti di chat aja ke grup gitu, kita akan share link record-nya jika butuh gitu ya. Lalu teman-teman yang udah screenshot juga jangan lupa di-upload ke Instastory karena akan ada kesempatan pemenang saldo e-wallet. Oke, kalau gitu karena waktunya sudah selesai nih gitu, aku mau pamit undur diri dulu. Saya Gima, PR Community Maju di sini mengucapkan terima kasih banyak teman-teman dan selamat sore semuanya. Sampai berjumpa. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira,
Kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya, semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri.